warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para takmir, begitu juga jajaran yayasan Masjid Al-Furqan Kutisari rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dalam kajian yang perdana setelah kita rehat bersama masa Ramadan. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk melanjutkan kajian-kajian di pekan-pekan atau bulan-bulan berikutnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang mewarnai khususnya pada kaum muslimin Indonesia yang terkait dengan halal bihalal. Kalau di tanah suci sana, begitu Idul Mubarak, usai sholat Id, maka mereka hanya mengatakan Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Setelah itu kemudian dijawab taqabbal ya karim. Usai enggak ada apa-apa. Orang yang namanya halal bihalal. Paham ya? Halal bihalal ini juga tulisannya Arab, tetapi susunannya tidak memenuhi aturan-aturan susunan Arab. Jadi gampangannya ini adalah merupakan suatu produk kalimat serta budaya kaum muslimin Indonesia. Tidak ada di wilayah-wilayah yang lain, tetapi inti daripada halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Yang kedua itu adalah saling mendoakan, lalu kemudian silaturahim yang begitu kental di dalamnya. Maka sehingga ketika kemudian halal bihalal diisi dengan kajian-kajian tidak melanggar syariat Allah, maka nilai ibadahnya luar biasa. Ini ya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seluruh ibadah itu tujuannya adalah supaya kita menjadi bagian orang yang bertakwa. Seluruh ibadah, tidak hanya sekedar puasa, tapi seluruh ibadah tujuannya ke sana. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun mereka sing rumangsa menungso itu mendapatkan panggilan dari Allah. Dan ini menunjukkan ayat ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Ketika kemudian ayat-ayat Madaniyah itu adalah cenderung kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum,
Sembahlah, beribadahlah kalian Rabbakum kepada Rabb kalian yang telah menciptakan, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum dan yang telah menciptakan orang-orang dari sebelum kalian. Jangan salah di dalam kita beribadah. Maka apa yang kita ibadahi, apa yang harus kita sembah itu harus tepat dan benar. Oleh karena itu ketika ada pasukan di dalam Al-Qur'an itu suatu suku kaum namanya kaum Quraisy, itu diabadikan oleh Allah karena mereka itu adalah kelompok masyarakat atau suku yang dinamis. Mereka itu bukan tipikal pengangguran. Musim panas maupun musim penghujan, mereka tersebut dinamis. Untuk apa? Berniaga. Maka diabadikan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy. Ini karena menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim, kebiasaan mereka adalah rihlatash syita. Rihlah itu adalah melakukan suatu perjalanan yang panjang, yang jauh. Baik itu asyita di waktu musim penghujan, musim dingin, was-saif dan musim yang panas. Jadi mereka tersebut itu kapan harus kemudian berdagang di wilayah Syam, kapan mereka itu berdagang ke Yaman. Jadi mereka itu tahu, itu adalah suku Quraisy adalah suku yang cerdas di dalam membaca peluang-peluang, kondisi-kondisi. Ya, li'ilafi Quraisy. Maka ketika kita tersebut itu membaca surat Al-Quraisy, ya ora pantes marine awak dhewe iku males-malesan itu. Lautan wis males nyambut gawe ya. Ya. Lalu kemudian panas, jarine panasen. Repot itu. Nah, apa kata Allah? Li'ilal fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-saif. Apa kata Allah? Silakan kalian itu melakukan melalang buana untuk kemudian mencari maisha, mencari kehidupan. Silakan aja. Mau kaya silakan. Yang penting halal kok yang kita cari walaupun banyak, ya toh Pak ya? Betul ya? Yang penting halal walaupun banyak, gak apa-apa. Lalu kemudian apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Silakan kalian mau pergi kemanapun, berdagang silakan, tapi hendaklah mereka beribadah kepada siapa? Rabb hadzal bait, kepada Tuhan yang memelihara Baitullah. Kita tidak diajarkan falyabudu al-bait atau falyabudu hadzal bait, tidak, tetapi falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah kepada Tuhan yang telah memelihara Baitullah. Siapa? Yaitu Allah. Siapa Allah yang memelihara Baitullah itu? Alladzi at'amahum, yang telah memberikan jaminan makan kepada mereka, sehingga kemudian minju, mereka tersebut itu terlepas dari apa? Dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah Tuhan pemelihara Baitullah Ka'bah itu adalah Tuhan yang telah memberikan jaminan keamanan kepada mereka min khauf, sehingga terlepas dari ketakutan. Jadi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, jangan pernah kemudian kosong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan ibadah tadi? Dalam ayat yang ke-21, silakan wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang atau makhluk sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian
bertakwa. Adakah kita sekarang sudah masuk kategori yang bertakwa itu, orang-orang bertakwa? Mari kita telusuri, tapi jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Apapun makanannya, santri adalah minumannya. Ini mahal ini sponsornya ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah telah memberikan gambaran tentang siapa orang yang bertakwa, baik itu di dalam Al-Baqarah mulai ayat yang ayat yang ketiga, dari mulai ayat yang kedua sampai pada ayat yang kelima, atau kemudian yang terkenal ketika halal bihalal adalah surah Ali Imran mulai ayat yang ke-133 sampai ayat yang ke-136. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, siapa orang yang bertakwa itu, di mana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang pertama dalam Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Orang kalau sekiranya beriman kepada yang gaib, Allah yang tidak tampak dia imani, maka kemudian merasa dirinya diawasi oleh Allah. Ketika seseorang itu sudah merasa diawasi oleh Allah, maka muncul bahwa dia tersebut itu menuju tingkat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika orang itu sudah merasa diawasi, itu walaupun tidak ada CCTV, nggak ada apapun, mereka tersebut itu akan terpelihara. Kenapa? Karena dia merasa dikuntit, diawasi oleh Allah. Sehingga kalau orang yang kemudian sudah masuk wilayah muraqabah itu, maka akan masuk wilayah muqarabah. Dia akan berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kemudian kalau sekiranya dia itu tidak meyakini bahwa Allah itu adalah meliputnya, wallahu muhit, Allah itu maha meliput, dan kemudian tidak beriman bahwa Allah tersebut itu meletakkan raqib dan atid, mereka tersebut tidak beriman, maka betapapun dipasang CCTV-nya, maka CCTV-nya itu adalah dimatikan untuk melakukan penembakan saudara-saudara kita. Halo? Nah itu. Maka kemudian murah jadi orang yang orang yang merasa diawasi oleh Allah itu gak butuh CCTV, gak butuh pengawas. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bagi orang itu. Selesai. Ada bos, gak ada bos, dia kinerjanya baik. Kenapa? Karena dia kerja itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bosnya. Sehingga orang beriman itu kalaupun kerja itu adalah berkualitas, profesional, mesisan, tidak anggang-anggang kalau kerja itu. Nah, kembali kepada persoalan tadi itu, kalau dalam Al-Baqarah, lalu kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat, menegakkan, bukan hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi salatnya aplikatif. Salatnya aplikatif. Ada bedanya wong sing salat ambek sing ora salat. Dari bagaimana tutur katanya, bagaimana perilakunya, bagaimana kinerjanya, bagaimana apapun perbuatannya. Kalau dia menjadi pemimpin antara orang bertakwa dan tidak, itu ada bedanya. Orang yang tidak beriman itu khianat, tidak ngerekan rakyatnya, yang penting kaya. Siapa yang melawan, habis. Tapi pemimpin yang bertakwa, kalau ada orang yang mengingatkan, dikasih reward orang itu. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengangkat seorang hanya bertugas untuk mengingatkan bila mana dia salah. Digaji, Pak. Ya, digaji. Ketika dia sudah beruban, maka kemudian karyawannya tadi
itu kemudian diberhentikan. Wahai Umar, kenapa? Apakah kau tidak butuh lagi untuk saya ingatkan? Allah telah memberikan peringatan yang melekat pada diri saya. Apa itu? Uwan kuwes muncul, meripat kuwes alburamu wal rabunu, ya. Kemudian rambutnya sudah alputiu. Kemudian ngelangkah, kalau melangkah sudah algemeteramu. Oh, udah itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi, yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat tidak sekedar melaksanakan salat. Kalaupun dia menjadi seorang hakim adil. Sekarang ini orang mau adil peti. Sehingga kemudian ada kamus yang membingungkan. Tidak semuanya kerumunan itu kerumunan. Coba. Bingung mbak saya itu. Kita kondi. Tidak semuanya kerumunan itu kerumunan. Wa ma adraka mal kerumunan? Al kerumunanu apa itu? Oh, dijadikan kerumunan itu adalah bila masyarakat yang tidak pro sama pemerintah kumpul-kumpul banyak, itu kerumunan. Tapi itu yang kemudian plek sama pemerintah, itu bukan. Oh begitu ternyata, kamusnya begitu. Nah ini yang masalah ini. Itu saya dapatkan setelah melihat suatu kitab namanya At-Ta'awur, kitab ngawur. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yuqimunas shalah. Lalu kemudian apa? Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Mereka mendermakan sebagian apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya. Itu adalah artinya apa? Orang bertakwa itu dermawan. Coba kita bandingkan dengan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran pada ayat yang ke-133 sampai ayat 135 aja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya surga itu seluas beberapa langit wal ard, dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sudahkah puasa yang kita lakukan itu mengantarkan diri kita menuju kepada pribadi yang bertakwa? Ayo kita teliti masing-masing. Yang pertama, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang senantiasa menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan kebenaran, baik fis-sarra, di waktu lapang, wad-dharra, dan di waktu sempit. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu dermawan. Jangan ngaku kita orang bertakwa manakala kita ini adalah al-bakhilu wal maditu wal faitu wal begemu. Wong lek kadung mau wedit itu Masya Allah, itu sih kira-kira sih legi di leg meneh Pak, arepe didokno eman. Apa kata Nabi tentang orang yang dermawan itu? As-sakhiyu, pakai kha. As-sakhiyu, orang yang dermawan itu adalah qaribu minallah. Orang itu adalah dekat dari Allah. Wa qaribun minal jannah, dan orang itu adalah dekat dari surga. Wa qaribun minan nas, dan orang itu dekat dari manusia.
Tidak ada orang yang mau menjauh terhadap orang yang dermawan itu, Pak. Kira-kira kalau di masjid ada orang dermawan, lalu kemudian apakah masjid kemudian menjauhkan diri dari orang yang dermawan itu? Pasti dilibatkan. Wis dari bendahara wae. Kan gitu ya. Karena orang yang loman itu insya Allah Pak, tidak doyanan. Halo? Paham? Tapi kalau orang medit didadekno bendahara, Pak. Mulai ngomong medit kok dadekno bendahara, wangel pentune duit. Ada nggak gitu, Pak? Insya Allah nggak ada di sini ya. Lah ono iku bajut lah. Ya. Jadi orang yang dermawan itu dekat dari Allah, kemudian dekat dari surga Allah, dekat dari manusia, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Bagaimana dia tidak dekat dengan Allah? Rasulullah menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selagi hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tapi lah medit, Allah pun akan kemudian menahannya. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, Pak, al-bakhil, orang yang pelit itu adalah yang pertama, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Yang kedua, wa qaribun wa ba'idun minal jannah. Ya, orang itu jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia. Sapa sing gelem kancan ambek wong medit? Geleme mau dibosi ora tahu ngebosi, jadi benalu itu. Ya. Lalu kemudian apa? Wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil itu adalah dekat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu orang bertakwa itu jauh dari sifat bakhil itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ngapain kita ini ngerayakan Palestina itu? Pak sugi-sugi wae. Itu namanya orang apa itu, Pak? Medit. Ya. Kita medit kepada orang lain itu adalah al-bakhil. Tetapi kemudian mengajak orang lain untuk bakhil itu namanya syuh dalam bahasa Arab. Syuh. Ada enggak begitu? Ada orang membawa makanan, cak arepe dik go nang ndi cak? Ning ngene masjid itu. Ge sapa cak? Ge wong darusan. Lha opo cak? Ojo enak-enak darusan niku ya biasa-biasa. Lah terus iki apa? Ya aku doyan cak. Ada enggak orang begitu itu? Urip, Pak. Nah, orang-orang yang semacam itu namanya wayamna'unal ma'un, gitu ya. Orang yang kemudian mencegah dari memberikan sesuatu yang berharga. Jadi tidak yahuddu ala ta'amil miskin, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu pendusta agama itu. Kembali lagi kepada persoalan. Jadi orang bertakwa itu hal yang melekat pada dirinya adalah dermawan. Ada kalau dia kaya, dermawan dengan ilmu, dermawan dengan kekayaannya, hartanya. Kalau dia itu kaya dengan ilmu, maka dermawan dengan ilmunya. Kalau dia tersebut itu punya tenaga, dermawanlah dengan tenaganya. Kalau sekiranya dia tersebut itu, oh ini lemah, gak bisa apa, oh ya sudah, dermawanlah dengan doa-doa Anda, dermawanlah dengan senyum Anda. Masih banyak yang bisa kita perbuat untuk orang lain itu.
Dia wis mau medit lek kepethuk wong mecu-cucu ae. Ya. Dan memang Mbak, orang kalau sudah medit itu pasangannya adalah al-ketusu wal jahatu wal judasu wal mentolowanu. Itu biasanya memang begitu. Itu Pak ya. Oleh karena itu, yang kedua dalam surat Ali Imran ini ayat yang ke-144, yang kedua ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah. Apa kaitannya menahan amarah dengan dermawan? Rasul mengatakan tahadu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai. Paham ya? Jadi orang kepingin kemudian tidak bermusuhan, kepingin kemudian tahabbu, saling mencintai, harus kemudian dihidupkan saling memberi. Maka kemudian di desa-desa itu kenapa guyub Pak? Kenapa? Karena orang desa itu ngapunten, kalau ada acara itu tasyakuran, mereka membawa semuanya. Zamannya katakan mauludan, katakan itu membawa makanan, cowe atau apa. Lalu kemudian apa? Saling memberi Pak. Tidak ada kemudian aku aja diikat ikut. Tidak, sudah dikumpulkan, mari ini panitia yang selesai. Nah karena kemudian saling memberikan hadiah, inilah lalu kemudian muncul saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada kemudian istri tersebut pelit sama jenengan Mbak, judes sama sampean, wis tak sing loman nambah bojone sampean. Wong loman nambah wonge kono seneng kok ya ta? Apa mana nambah bojone sampean? Ibu-ibu, lek bojone itu kemudian kok pelit Bu, sampean sing loman. Halo? Sing seneng tawa. Ya, insya Allah kalau seorang laki-laki itu mendapatkan pelayanan yang bagus, mempersilakannya bagus, ngedokne makanan juga bagus, masya Allah, insya Allah arepe medit itu orang pantas belas, kecuali orang yang sudah tidak punya hati lagi itu. Nah, oke berikutnya. Jadi wal kadhiminal ghaidh, menahan amar itu apa? Suatu ketika ada seorang sahabiah yang kala itu datang di pemakaman anaknya. Jadi dia anaknya baru meninggal dunia, lalu kemudian dia ke makbarah, ke kuburan. Kebetulan di Baqi. Baqi itu kan dekat Masjid Nabawi, dekat dengan rumahnya Rasulullah itu ya. Jadi kalau mengarah ke kiblat itu Baqi itu sebelah kirinya. Maka kemudian apa? Saat itu wanita ini menangis. Bagaimana enggak menangis Pak? Lawang ini anaknya anak yang dicintainya. Nangis seorang ibu ini. Nangisnya luar biasa. Lalu kemudian Rasul mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu. Wah, karena orang ini merasa kehilangan anaknya meninggal dunia, maka kemudian ilaika anni, perempuan itu ngomong, nyingkirlah kamu dariku. Gitu. Karena perempuan itu tidak tahu siapa yang ngomong itu. Tapi lagi-lagi Nabi tidak begini, delok anakku iki sapa? Tidak begitu Pak. Ya sudah, langsung kemudian Nabi pulang gitu aja. Rumahnya dekat situ. Akhirnya kemudian si ibu tadi yang kemudian nyauti dengan sautan yang tidak nyaman kepada Rasul tadi di WA koncone. Ila ono WA Pak. Mari diparani di WA gak nyaut pancene gak ono WA. Diparani itu kemudian. Bu, sampean ngerti sing ngelingno sampean mau sapa? Lho sapa lho? Iku Rasulullah. Masyaallah. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian sang ibu itu kemudian ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke dalamnya Rasul, dan kemudian dia tidak menemukan bawabin, orang yang menjaga pintu Rasul, pintu rumahnya Rasul gak ada penjaga. Paham ya? Lalu kemudian dia ketemu sama Rasul dan kemudian mengatakan, ya Rasul, sekarang aku sabar kok ya Rasul. Apa kata Rasul? As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada saat benturan pertama.
Pas ono masalah jedur kita bisa mengendalikan, itulah sabar. Tetapi ketika kemudian ngamuk entek ngamek mari ngene, setelah itu mari wis aku selego, aku saiki wis gak ngamuk meneh, kasar Pak. Ya sik mending, sik mending. Tapi ada orang itu gak waras-waras ngamuke. Jadi kalau kita ini marah, kemudian kita dianjurkan untuk mengalihkan posisi, berpindah posisi. Dari yang tadinya mungkin duduk, berdirilah. Dari yang tadinya berdiri, duduklah. Nah, kok kudu ngamuk ae, sudah melangkahlah kemudian ke tempat wudulah. Kemudian setelah itu kok kudu ngamuk ae, salat sunnah lah, salat sunnah mutlak. Setelah itu kemudian lah kok kudu ngamuk turu wae. Lah mari turu kok kemudian kok sik ngamuk, atimu panjenengan rusak. Itu sudah hancur, itu sudah. Paham ya? Ibu-ibu kalau kemudian mangkel sama bapak-bapak bertahan berapa hari? Halo? Hah? Setahun? Masya Allah. Ngono wong lanang kok betah gitu, gak golek cantolan liyane. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, sabar itu adalah sabar dalam menjalankan perintah. Sabar, sholat ini kudu sabar Pak. Maka kemudian wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Al-Baqarah ayat yang ke-45 itu. Mohonlah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan jalur sabar, wassalati dan salat. Sabar dalam menjalankan perintah, ya. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kadang nyoba-nyoba, aku tak nyoba maksiat kok. Sabar, usah. Sing ngono-ngono iku ceketer, dosane akeh, ya, wis gak usah. Udah ditahan, nanti kita akan mendapatkan yang luar biasa. Nah, jadi sabar dalam yang ketiga adalah sabar indal musibah, ketika berhadapan dengan musibah. Kalau bisa melakukan itu, subhanallah, itulah orang yang bertakwa itu. Ya latihannya tadi, kudu ngamuan kok kudu latihan untuk melembutkan hati itu adalah sukalah memberi, sukalah memberi. Jadilah orang dermawan. Insya Allah engkau bisa mengendalikan diri. Yang berikutnya adalah sing rada abot meneh ini. Apa itu? Wal afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan manusia. Kira-kira abot napa enteng, Pak? Ya Allah. Ketika jenengan usai turun Syawal atau sebelum Syawal tiba, malam itu ngerancang syair-syair ya. Ya. Seiring dengan munculnya mentari nan suci 1 Syawal 1442 Hijriah, maka tiada kata yang lebih indah dari kalimat mohon maaf lahir dan batin. Kan itu ya. Macam-macam itu kan, itu hikmah orang yang berpuasa itu kemudian muncul menjadi penyair-penyair hebat itu. Tetapi walaupun toh itu lewat WA, jenengan itu kira-kira enteng nggak itu kemudian melayangkan kalimat permohonan maaf itu ya kepada orang sing gregen awak dhewe? Tenang. Enteng, alhamdulillah. Hah? Ikhlas ya. Wong wadang entek-entek pulsa. Oh, rugi ya. Entek-enteki. Ayo dadi wong medhit jadine. Ya Allah. Padahal kita dilatih ketika Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir, apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Loh, kalau sholat pun juga ketika di antara kedua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini. Ada yang kemudian baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Loh, kita ini minta maaf kepada Allah, lalu kemudian sementara kita ini enggak mau memaafkan kepada orang lain. Itu kan keliru itu. Sementara kita diajari oleh bahasa kita, lek diwehi wong ngucapkan apa? Terima kasih. Kalau kita ingin menerima maaf dari Allah, kasih maaf orang lain itu. Paham ya? Jadi itu sudah. Tapi yo gak enteng, gak gampang walaupun memberikan maaf. Begitu juga meminta maaf bukan perkara mudah. Kalau gengsinya tinggi itu Mbak, wabot ya. Ibu-ibu, bojone sampean itu meminta maaf kepada sampean itu setahun sekali atau setahun 2 kali? Hah? Astagfirullahaladzim. Jujur. Ya enak gitu Pak. Dan bojone rumongso itu. Saya itu tiap hari Pak, turun dari masjid itu kemudian sama istri dia berpelukan, berciuman, minta maaf. Udah. Hah? Tiap hari. Wong teni tuwek. Arepe mati baru jaluk sepuro. Ya Allah. Itu biasakan Pak, biasakan. Itu nyaman sekali itu. Nah, ini mungkin ini adalah suatu hal yang perlu kita kita laksanakan. Sebetulnya ini nilai Islam, tapi diambil oleh orang-orang Yahudi. Apa itu? Di sebuah perusahaan Google. Google itu perusahaan yang luar biasa Pak. Dia gajinya ya gede ya toh. Lalu kemudian karyawan-karyawannya itu kalau mereka tersebut itu lagi kerja itu nyaman Pak, mereka bahagia itu. Kan ada orang itu arepe budal kerja wabot, apa maneh kemudian konco-konco sikut-sikutan itu wis wabot Pak. Ini ndak ya. Begitu kemudian habis liburan ingin segera kerja. Kenapa? Menyenangkan lingkungannya. Apa yang dilakukan di dalamnya? Ada seorang penggagas namanya George. Tulisannya itu apa ini? Sampeyan ajari ya. CHAD. Apa Pak macamnya? Cash. Meng. Dia orang Yahudi Pak. Seorang insinyur. Tetapi kemudian ketika mau kerja itu, maka kemudian memberikan arahan untuk supaya meluangkan waktu 10 detik saja. Loh, 10 detik ini lama apa enggak? Apa? 10 detik itu diajari, doakan ya, doakan teman-teman kita, pilihlah 2 dulu. Nanti kemudian 1 jam berikutnya nanti 10 detik lagi doakan temanmu berikutnya, doakan keberhasilan ya, kalaupun itu sakit doakan kesembuhan, kemudian pekerjaannya doakan dia mudah sukses dalam menjalani atau kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Tiap hari begitu, dalam setiap 1 jam itu kemudian setiap ada orang ketemu acak aja, ya Allah berikan dia kelancaran usahanya ya Allah. Begitu Pak. Loh, kira-kira kalau semua komponen atau masyarakat yang bekerja di wilayah itu modelnya begitu, kira-kira ada sabotase Pak?
Ada? Ada sikut-sikutan, Pak? Tidak ada kalau begitu. Kenapa? Yang ada itu adalah ta'awun, saling tolong menolong. Paham ya? Takaful, saling melindungi. Tidak ada saling sikut menyikut. Kenapa? Karena mereka saling mendoakan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan bersama. Lho awak dhewe kadang ndonga iku ora ndonga tangga belas, tangga kanan kiri ora tau didongakno. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kedua orang tuaku, anak-anakku, saudara-saudaraku. Tapi enggak pernah mendoakan tetangga. Padahal tetangga itu begitu besar andilnya untuk kesuksesan kita. Paham ya Pak ya? Tapi lho mari ndongakno tangga gak usah WA. Mau wis tak ndongakno sampean. Mendel itu. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa tadi itu? Yang dilakukan oleh Google kayak begitu. Sehingga sampai sekarang Mbak, di Google itu karyawannya betah-betah itu. Betah-betah. Google itu Masya Allah, itu kalau wali itu wali modern ya. Takon apa ya ono jawabannya. Saking nemene takon elek ya jawabannya muncul itu. Ya. Ya itu elek Google itu. Ya. Kira-kira semuanya yang pegang HP, kira-kira ada yang tidak pernah membuka Google? Sing pernah pegang HP lo ya, HP modern, fiturnya lengkap. Apa yo nggak pernah membuka atau searching di Google itu? Nggak bisa lagi. Lah mau jadul memangnya men. Mau jadul. Tapi nggak bisa. Jadul. HP-nya modern wonge sing jadul. Padahal saya ini, Bang, itu masih melakukan suatu kuliah via online, ya. Saya ingin menembus S2-nya di Mesir sana. Via online bagus dosen-dosennya. Lah kalau teknologi tidak diikuti ya ora oleh ilmu ngono-ngono to, Pak. Paham ya? Ulama-ulama wis padha gak ono kabeh. Kalau gak leles-leles ulama-ulama sing sana-sana itu kan eman itu. No, ya digunakan itu, digunakan. Oh, larang-larang api-api ora digunakno itu soy. Ya. Nah, berikutnya. Tapi gunakno sing apik, ya. Yang berikutnya adalah wal afina anin nas, memaafkan. Yang dikatakan memaafkan itu adalah sudah tidak ada lagi goresan dalam hatinya. Cak jaluk sepuro, ya tak sepuro, tapi aku sik loro aja. Iku durung memaafkan itu. Paham ya? Jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana dalam perang Uhud, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hamzah itu terbunuh oleh lemparan tombaknya Wahsy, budaknya Hindun yang dijanjikan untuk dimerdekakan itu. Tetapi kemudian ketika Wahsy itu sudah melihat posisi Hamzah itu tepat untuk dibunuh, dilempar pas ke ulu hatinya, mati. Lalu kemudian Rasulullah kala itu sampai diberitakan meninggal dunia. Kecepet Pak, sudah berdarah-darah dalam perang Uhud. Kenapa? Pertahanannya itu sudah hancur-hancuran. Kenapa? Karena 40 tukang pemanahnya tersebut ternyata orang munafik. Hancur Pak. Negeri ini hancur karena banyak orang munafik, mengkhianat. Paham ya? Kalau negeri ini nggak ada pengkhianat,
Aman mbak negeri ini. Orang luar itu gak berani menjajah kecuali ada yang mengkhianati di internal negeri ini. Ya, ditekanilah pejabat, ditekanilah kiai, ustadz, tokoh masyarakat. Yang mana yang ditekani? Yang doyanan. Apa? Apa itu? Doyanan. Ya, lah ya segitu. Oh kurang anu pak, kurang seksi itu ucapannya. Kalau doyanan itu kan koyo Arab itu pak. Nah kalau sudah begitu pak, udahlah kayak amplop coklat mari selesai. Melak biasanya kutuk itu sudah. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Kayak jabatan menteri mari mas lemes, sehingga kemudian antara Istiqlal dengan katedral itu jebol bikin terowongan. Ngapain sih? Dulu itu lo rukun enggak gitu Pak ya? Dikatakan apa namanya saling menghargai, lakum dinukum waliyati. Ya. Ketika dalam acara aksi 212 ya di wilayah Istiqlal, lalu kemudian ada kemanten ya, calon kemanten yang mau apa namanya diacarakan di katedral. Apakah dihalang-halangi umat Islam, Pak? Umat Islam tidak menghalang-halangi, justru dikasih jalan. Indah sekali. Dan mereka itu adalah berterima kasih itu rombongan itu. Kenapa? Tidak ada pihak yang kemudian mensabotase dari kaum muslimin. Indah. Jangan ngajari deh untuk urusan saling menghargai terhadap umat Islam. Umat Islam itu sudah begitu luar biasa menghargai. Paham ya? Tapi sekarang ini umat Islam menjadi apa? Bulan-bulanan. Kenapa? Karena umat Islamnya lemah. Ya tadi ada tokoh umat Islam yang doyanan tadi. Para jamaah sekalian yang berikutnya, memaafkan itu ya. Sehingga apa? Begitu kemudian Wahsy melemparkan tombaknya, Hamzah kemudian jatuh tersungkur, meninggal dunia. Hindun gak toso, gak lego dia. Lalu kemudian tidak puas, kemudian menyuruh untuk kemudian diambilkan apa? Pedang. Lalu kemudian dibedahlah dadanya itu. Lalu kemudian diambillah jantungnya dan dikunyah-kunyah. Kenapa? Karena ayahnya dan saudaranya itu mati dalam perang Badar di tangan Hamzah. Lalu kemudian Wahsy karena kemudian apa namanya tidak ditepati janjinya Hindun kala itu, karena memang belum Islam Pak ya. Ya. Lalu kemudian apa? Wahsy tersebut itu motong Pak. Wahsy putus asa dan akhirnya masuk Islam. Jadi ya ono hikmah ya, ada hikmahnya. Akhirnya masuk Islam. Setiap Wahsy ini kemudian ikut kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu Rasul melihat wajah Wahsy, maka terbayang bagaimana lemparan tombaknya Wahsy itu mengenai Hamzah. Maka kemudian menangis Rasul. Lalu kemudian Wahsy itu bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau itu tidak berkenan aku di majelis ini? Apakah engkau benci kepadaku?" Wahsy, tidak. Aku tidak ada dendam kepada engkau. Hanya ketika aku melihat engkau kemudian terbayang bagaimana lemparan tombakmu mengenai dadar pamanku itu. Aku tidak ada dendam Wahsy. Maka kamu di belakangku aja.
Begitu kemudian Hindun yang kemudian menjadi biang keroknya, kalau di sababnya itu karena Wahsy melempar karena perintahnya Hindun dan Abu Sufyan istrinya itu kemudian masuk Islam. Apakah Rasul itu kemudian sakit hati? Tidak, clear semuanya dan clean di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Rasul itu loh sudah jelas masuk surga, sudah maksum, iku ya sik gelem memaafkan awak dhewe. Surgane gak patek jelas. Bahasanya itu awak dhewe sik MGJB menungso gak jelas belas. Lalu kemudian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kadang ngambil mantu ya loro ati digawa mati. Lu la opo? Orang yang loro hati kepada siapapun itu dibawa mati, itu menyiksa diri. Kenapa kita disuruh memaafkan? Karena orang yang tidak memaafkan itu tidak akan pernah bahagia. Sekali lagi, orang yang pendendam itu tidak akan pernah bahagia. Lah yo loro ati ambek bojone iku kok yo mentolo maring ngene kumpul gitu loh. Yo anake yo 6. Kok iso? Hah? Anak yo kadang 11. Loro ati anak 11 dan yo ora loro ati. Piro anake kira-kira? Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Belajar memaafkan dari mana? Dari kita melembutkan hati kita, berawal kita berlatih dermawan. Berangkatnya di sana. Terus loman, latihan. Jangan kemudian iri pada pengemis. Ustadz, sampean tadi ngasih pengemis. Sampean Ustadz, saya ini peneliti Ustadz. Peneliti apa? Itu pengemis itu. Begitu kemudian lampu merah itu berapa detik? Berapa detik biasanya, Pak? Katakan 30 detik itu ya. 30 detik. Per 30 detik itu, Pak Ustadz, itu adalah minimal Ustadz dapat 2.500. Lah kemudian kalau lampu merahnya dia itu ada 50 kali, 2.500 kali 50 piro? Aku lho Ustaz nyambut gawe sedina sakmene. Lah sampean niku kok ya gobloke kok iri ambek wong ngemis to. Ini saya masih terkenang kakak saya itu. Kakak saya pagi-pagi ada pengemis ya. Esok-esok awakmu iku ngemis ae. Bahasanya gitu. Mari ngene. Yo iku ana dhuwit 5.000 zaman segitu, Pak. Susu ana. Ya kocak ini. Lalu cerita kepada saya, ya disusui, Dik. Tibane duitnya akeh, Dik. Terus apa, Mbak? Awakmu ngemis iku esuk-esuk nyekel dhuwit sakmono. Ala piro saiki? Rame apa ku? Sepi, Mbak. Ya mene salah piro? Alhamdulillah lan 50.000. Hah? Mari ngene, enake. Apa kata pengemisnya? Ini lucu, Pak. Sampeyan iri tabu ambek aku. Aku dadi sampean ta, sampean dadi aku. Mari wis. Gak usah iri yang semacam itu. Tetap orang yang memberi pasti lebih mulia. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas artinya pemberi itu adalah lebih baik. Lek ora gelem nguwehi ora usah maido wong. Paham ya? Jadi di perempatan jalan kalau kita nggak mau ngasih, diam. Bahasa saya, lek kue ora iso memberikan kebaikan, maka jangan melakukan keburukan kepada orang. Tahanlah engkau untuk melakukan keburukan. Cukup itu.
Itu ya. Kalau sekiranya engkau tidak tidak mau memberi bantuan kepada Palestina, maka mulutmu buntun, ya, nggak usah nyinyir. Wes mari selamat kue. Mengatakan diaudit lah. Mbak ya dana Covid yang hilang auditan itu. Ya. Di Muhammadiyah untuk Covid saja, Pak. Kaum Muhammadiyah itu berapa ratus miliar itu yang dialirkan itu. Iya. Lho kono kok memanfaatkan. Ya Allah, enggak ilo. Belum lagi itu kebutuhan di luar itu. Ya, belum terbayar oleh pemerintah. Loh gitu kemudian mengatakan menuduh Muhammadiyah itu Wahabi. Ini adalah keplokan. Ya. Dan itu kemudian disuruh audit itu. Ya Allah. Kembali lagi kepada persoalan. Yang berikutnya adalah orang bertakwa itu bukan harus orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi di ujung ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu adalah mencintai terhadap orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang berikutnya adalah orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka dulu pernah berbuat yang nista, ya, fahisyah, lalu kemudian al-zalamu anfusahum, atau mereka itu menzalimi diri mereka, zakarullah, segera mereka itu ingat kepada Allah dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Setelah itu mereka meyakini bahwa la yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan setelah itu kemudian tidak melanjutkan perbuatan yang salah itu. Maka itu adalah orang bertakwa. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ini Rasulullah itu berpesan ya kepada kita semuanya, sil man qata'aka. Sil man qata'aka, sambunglah tali silaturrahim kepada orang yang sengaja memutuskan hubungan dengan kamu. Lek awak dhewe silaturrahim ambek wong sing apik ambek awak dhewe itu enteng ya Pak ya, wajar, menyenangkan. Apa maneh kono loman, lek rono mesti digawani wes pokoke kaya ngerampok lah, keweki gak njaluk dikweki wis enak itu. Apa maneh arep ngomong apa, Om saya nanti sekeluarga ke sana, udah namanya tolong di WA ke saya, nanti kemudian saya kasih tiket. Halo? Enak nggak kalau silaturahim dengan orang begitu, Pak? Oh enteng itu. Tetapi bisa nggak kita silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita? Apa kira-kira angel itu yang menjadikan angel apa? Ego kan? Ego. Ya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi apalagi ketika silaturahim dengan orang yang kemudian ngregetno ati ambi awak dhewe. Balak-balik gelak nih. Mari ini arepe budal ban sepeda motor gembos. Apa jawabannya? Wis pancene pangeran gak ngiridohi rono. Loh ya apa sih? Kok ngerti-ngerti oleh pangeran enggak? Justru Allah itu ridho kalau Anda tersebut itu kesana, itu Allah itu ridho. Cuma diuji seberapa tangguh ya langkahmu untuk bersilaturahim kepada orang yang tidak baik dengan engkau.
Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi. Orang itu tidak dikatakan orang yang silaturahim ketika dia beranjang sana dengan orang-orang yang sama baiknya dengan kita. Ya. Walakinnal wasil, tetapi orang yang silaturahim adalah alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Jadi orang yang silaturahim itu apabila ada orang yang berupaya memutuskan hubungan kasih sayang dengan kita, kita berupaya menyambungnya, itulah namanya silaturahim. Kalau orang-orang baik lalu kemudian kita anjang sana, itu menjaga silaturahim. Paham itu ya? Jadi kira-kira apa napa mboten? Silaturahim dengan orang yang upamane ambek dulur mari ngene warisan dientekno dhewe. Adike ora didumi terus mari ngene adik arepe rono gak katene. Halo? Ya sampai mati ya kira nang kene aku. Masya Allah, sampai sumpah serapa, bahkan menggunakan nama Allah. Wallahi, mbok kon, ya. Nama Allah digunakan untuk memutuskan silaturahim. Para jamaah sekalian, silman qata'aka, sambunglah silaturahim pada orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Yang kedua, waqti man haramaka, sukalah memberi kepada orang yang tidak peduli kepada engkau. Lawak dhewe nguwehi wong sing seneng nguwehi awak dhewe. Ampang lah Pak. Ya panjane kudune ngono kan gitu. Tapi kalau kita tersebut memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, cuek bebek. Kono mangan duren mek DKI ambune tok. Ya. Tapi sementara kemudian kita datang ke Pasuruan, ya naik sana, lalu kemudian durane ya di sana itu Pak gratis Pak, gratis itu. Tapi kemudian kudu nangkep dewe. Jadi diuncal atau kan kudu ditangkep gini. Para jemaah sekalian, berikutnya itu apa namanya? Silman qata'aka, kemudian waqti man haramaka, berikan makan kepada orang yang tidak memperdulikan kamu. Yang ketiga ini wa'fu amman dzalamaka, maafkan orang yang suka menzalimi engkau. Saling memaafkan pada orang yang baik kepada kita, kesalahannya orang sepiro ya senteng lah Pak. Paham ya? Enteng lah. Jalur sepura niku sepurane ya sepurane modern sepurane 00 jak kosong-kosong kan gitu. Tapi kira-kira pas sampingnya seman pas sholat Id kira-kira gelem ta ngono. Ya Allah. Maka untuk menjadi orang yang kemudian mendapatkan tempat yang luar biasa, maka lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Maka dalam bahasa surah Ar-Rahman apa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan orang yang berbuat baik yang luar biasa, melainkan ihsan, imbalannya adalah hal yang luar biasa. Swarga iku kanggene wong sing luar biasa, duduk biasa-biasa. Maka lakukanlah amalan-amalan yang luar biasa. Ya mosok rek dia konser itu kemudian untuk mendatangkan Bagaskara itu kemudian bondone gede kepingin mlebu swarga ora ngono kerumunan, bukan kerumunan itu
Nah, kembali lagi kepada persoalan. Pesan yang terakhir adalah kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada siapapun, terutama yang sangat membutuhkan. Apalagi sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Bahkan kemarin saya lihat ada video bangunan hancur, tiba-tiba ada seorang balita itu yang kemudian keberkan itu ya, subhanallah, dijaga oleh Allah, masih hidup. Dan kemudian ketika diperiksa yang guyu itu, masya Allah, wong tuane wis gak ono, anake gak begitu. Lho ngono ya, apa yang mentolo tawak dhewe itu terus orang bantu itu, Pak. Paling tidak itu bantu doa, paling tidak itu paling apes itulah ya. Lenggak ya ndonga ya duit ya metu. Lek enggak duit gak mampu kemudian ngajak sampean lek duit-duit itu bantuan mbok kan gitu ya. Paling tidak begitu. Jangan kemudian cek bengisnya itu. Lakukan audit itu. Mudah-mudahan mereka semuanya dikasih hidayah oleh Allah sehingga sadar itu ya. Yang berikutnya adalah wasilul arham, silaturahim. Penting ini silaturahim. Kemudian wasallu wan nasu niyam, dan salatlah saat manusia terlelap dalam tidurnya, yaitu salat malam. Kita sudah berlatih dalam Ramadan salatul tarawih, qiyamul lail. Maka ayolah paling tidak, kalaupun itu hanya witirnya, lakukanlah. Paham ya? Saya pernah dulu latihan salat witir itu 3 rakaat itu tapi 1 jam, Pak. Witir tok 1 jam. Loh ya apa lah wong witir iso 1 jam. Lah wong witir 3 rakaat iku sak juz e. Ya apa lek ning ngene masjid iki diadakno ngono. Saya latihannya di Porong dulu, Ustaz Abdurrahim, Allah yarham itu. Saya latihan di sana itu. Ketika Ramadan 10 hari yang terakhir itu kan witir aja itu. Lebih, Pak, lebih dari 1 jam. Rukuk ya suwe, sujud ya suwe. Mau iku lek kemudian lek gak ikhlas cenut itu, Pak. Dan itu pemane sholat gerhana kemarin itu dipesen imam, suwe-suwe man. Ya Allah, padahal sholat gerhana mestinya apa? Mestinya suwe. Nah, para jamaah, apa kata Nabi? Kalau sudah melakukan 4 hal tadi itu, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan damai. Dengan damai. Silaturahim itu, Pak, itu kata Nabi man sarrahu ayyubsata fi rizqihi, siapa orang yang ingin dibentangkan rezekinya oleh Allah ya, lalu kemudian wayutilah fi asarihi, dan kemudian dipanjangkan oleh Allah asarnya, yaitu umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia bersilaturahim. Itu kuncinya. Dan ada penelitian, saya kemarin itu mencatat itu ketika berbicara di hadapan para medis itu, bahwa penelitian di Italia itu, Pak, di Italia, bukan negara muslim, itu ada komunitas masyarakat yang usianya tersebut itu paling pendek itu, Pak. Paling pendek itu 70. Rata-rata di atas sampai lebih dari 100. Ya seger-seger.
Bukan kemudian tua terus marine ora iso mlaku blas gitu. Ndak. Seger-seger, Pak. Ternyata setelah dilihat apa yang mereka lakukan. Ya Allah, kalau ketemu tonggone, kalau bahasa Islam, assalamualaikum, piye kabar sih, hello gitu loh Pak, nyapa gitu aja, nyapa. Yang mana Pak, berapa hari kok gak muncul? Ya saya ini, oh gimana sehat keluarganya, sehat gitu. Ayo Pak ya, mudah-mudahan sehat kita semuanya sehat ya. Assalamualaikum, gitu aja sudah Pak. Itu ternyata masyarakat yang membiasakan begitu itu, usianya dipanjangkan oleh Allah. Kenapa? Gak ada dendam Pak, orang-orang begitu itu orang-orang dendam, orang mangkel itu. Dia, kalau orang tidak ada mangkel, maka denyut jantung kita akan stabil. Dek, dek, dek. Tapi lek mangkel, duk 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 duk. Upamane tanggane ya pagere ganti api, mobile ganti tambah meneh bojone, pas oleh bojo luwe ayu timbangane bojone pisan. Luwe enom. Mbok, iku iso catuwut gampang matian, Pak. Oleh karena itu satu, jadi pemaaf itu menyehatkan. Jadi orang yang silaturahim menyehatkan, apalagi mau sedekah tadi itu luar biasa. Kemudian sebaliknya kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang mlebu swarga siapa? Qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahim. Para jemaah, itu aja yang mungkin bisa kami aturkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya tidak bisa berlama-lama karena saudara-saudara saya masih menunggu ya saya pulang, karena mereka nggak mau pamit ya, kecuali lek sing wis ketemu ambil adik sing ganteng dhewe iki. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kami mohon maaf manakala ada perkataan, sikap yang tidak berkenan. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.